Army of God, gimana kabar kalian semua? Aku berdoa kalian ada di dalam keadaan yang luar biasa ya. Senang banget hari ini bisa menyambut kalian lagi di tempat ini. Dan pastinya buat teman-teman yang baru pertama kali join di ibadah online ini, welcome home. Tuhan mengasihi kalian semua. Dan pasti hari ini kalian akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa lewat ibadah hari ini. Tapi nggak cukup di sana aja teman-teman. Kami juga mau mengajak teman-teman semua untuk tergabung di dalam komunitas kami yang bernama Connect Group, di mana kita bisa bertumbuh bersama dan saling support dengan saudara seiman. Gimana caranya? Kalian bisa langsung menghubungi nomor yang tertera di layar teman-teman semua. Dan persembahan juga merupakan dari ibadah kita. Oleh karena itu, untuk teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan dan persembahan misi, kalian bisa langsung scan QR Code atau transfer ke nomor rekening yang tertera di layar teman-teman semua. Oke, tanpa berlama-lama lagi, sama-sama kita siapkan hati kita dan kita satu hati di dalam doa ya. Tuhan Yesus, thank you buat hari ini. Kasih karunia-Mu sungguh nyata Tuhan di dalam kehidupan kami. Sebentar kami mau mempersiapkan hati kami Tuhan untuk memuji, menyembah Engkau, dan siap untuk menerima yang terbaik di ibadah ini. Thank you Tuhan, menyerahkan semuanya di dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus. Amin. Selamat beribadah. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Thank you, Jesus. Kegelapan hatiku, tak hentinya anugerah-Mu. Engkaulah satu kasih sejati, Tuhan, ajarku memberi. Itu sangat indah, diampuni itu mulia. Yang Kau rindukan ku bahagia, ku mau beri yang ku terima. Mengampuni itu kasih, mengampuni itu indah, damai sejahtera, sukacita tak terkata, hati yang melimpah.
takkan ku tolak kerinduanmu ya Bapa. Ampuni sesama. Katakan Army of God, dalam kegelapan hatiku tak hentinya anugerah-Mu. Engkaulah satu kasih sejati. Tuhan, ajarku memberi. Diampuni itu sangat indah. Diampuni itu mulia. Yang kau rindukan ku bahagia. Ku mau memberi yang ku terima. Mengampuni itu kasih. Mengampuni itu indah. Damai sejahtera, sukacita tak terkata, hati yang melimpah. Mengampuni itu memberi. Mengampuni itu rela. Takkan ku tolak kerinduanmu ya Bapa. Ampuni sesama. Katakan mengampuni itu kasih. Mengampuni itu indah. Damai sejahtera, sukacita tak terkata, hati yang melimpah. Mengampuni itu memberi. Mengampuni itu rela. Takkan ku tolak kerinduanmu ya Bapa. Ampuni sesama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau telah mengampuni kami oleh darah-Mu Tuhan, oleh salib-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Naikkan sembah-Mu, naikkan syukur-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami telah diampuni Tuhan oleh salib-Mu. Sama-sama kita katakan, mengampuni itu kasih. Mengampuni itu
damai sejahtera, sukacita tak terkata, hati yang melimpah. Mengampuni itu memberi, mengampuni itu rela, takkan ku tolak kerinduanmu ya Bapa. Ampuni sesama, katakan mengampuni itu kasih, mengampuni itu indah, damai sejahtera, sukacita tak terkata, hati yang melimpah. Mengampuni itu memberi, mengampuni itu rela, takkan ku tolak kerinduanmu ya Bapa. Ampuni sesama, takkan ku tolak kerinduanmu ya Bapa. Ampuni sesama, takkan ku tolak kerinduanmu ya Bapa. Ampuni sesama. Sama-sama dari hatimu katakan, mengampuni itu kasih, mengampuni itu indah, damai sejahtera, sukacita tak terkata, hati yang melimpah. Mengampuni itu memberi, mengampuni itu rela, takkan ku tolak kerinduanmu ya Bapa. Ampuni sesama, takkan ku tolak kerinduanmu ya Bapa. Ampuni sesama, takkan ku tolak kerinduanmu ya Bapa. Ampuni sesama. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Katakan, kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku.
dalamku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. One more time we sing. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Katakan kasih Yesus. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Oh, kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Katakan Army of God. Kasih Yesus. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kalau kami boleh beribadah sekali lagi di tempat ini Tuhan. Pimpin setiap kami Tuhan. Ajari kami punya hati yang lembut. Punya hati yang rindu untuk mengasihi Tuhan. Punya hati yang mau belajar apa kata Tuhan. Kami mau belajar tentang firman-Mu. Pimpin setiap kami Tuhan. Lembutkan setiap kami. Kami percaya hari ini kami akan dapat kelegaan. Hari ini kami akan dapat pemulihan dari firman Tuhan. Thank you Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo Army of God.
dimanapun kalian berada, welcome home. Selamat datang dalam hadiratnya Tuhan. Saya percaya hari ini kita akan belajar sesuatu, amin. Mari sama-sama kita siapkan hati kita siapkan catatan kita ya. Hari ini judul khotbah saya adalah Hate, Hurt, and Healing. Kebencian, luka, dan kesembuhan. Seperti judulnya, saya akan banyak bahas tentang ketiga hal ini. Tapi buat saya jujur tidak mudah untuk menyampaikan hal ini. Tapi saya sudah mempersiapkannya terbaik. Saya yakin ini akan jadi berkat buat teman-teman. Dan juga setelah nanti saya berkhotbah, saya mengajak satu orang teman saya untuk menyampaikan kesaksian mengenai ini. Saya sudah pernah mendengarnya sebelumnya dan ini memberkati saya banget. Dan saya yakin juga tidak hanya firman Tuhan yang memberkati kita, tapi juga kesaksian teman kita ini akan memberkati kita semua. Amin. Kita langsung masuk ya ke dalam materinya kita. Saya percaya bahwa ada satu skill yang harus anak-anak Tuhan tuh miliki. Ada satu kemampuan yang harus setiap orang percaya miliki. Yaitu apa? Yaitu skill untuk mengampuni. Kemampuan untuk mengampuni. Katakan bersama saya, pengampunan. Yes, Army of God, kita ini tinggal dalam dunia yang gak sempurna. Kita ini tinggal bersama dengan orang-orang yang tidak sempurna. Entah itu keluarga kita, entah itu teman kita di kampus, di sekolah, atau teman-teman CG kita, atau bahkan kita sendiri yang tidak sempurna. Kita ini punya potensi untuk dilukai, dan kita ini punya potensi untuk melukai seseorang. Kita ini punya potensi untuk dihianati, kita ini punya potensi untuk dibohongi, dikecewakan, direndahkan, dan disakiti. Pernah kalian ngalamin ya? Ngalamin dibohongi, ngalamin dikecewakan, pernah? Saya yakin kebanyakan dari kita pasti pernah ngalamin. Mungkin saya akan ganti pertanyaannya. Lebih detail lagi. Siapa yang melakukan itu kepadamu? Siapa yang pernah menyakitimu dan membohongimu? Siapa yang pernah melakukan hal yang tidak sepantasnya kepadamu? Siapa yang pernah mengambil keuntungan daripadamu? Siapa yang pernah memanfaatkanmu? Mungkin pertanyaan ini bisa teman-teman jawab dalam hati teman-teman sendiri. Siapa yang pernah melukaimu? Mungkin pengampunan itu mudah dilakukan kalau orang itu cuma lakuin sekali. Orang itu cuma lakuin ya hal yang sepele lah, hal yang kecil, ya gampang lah ngampunin. Tapi kalau ternyata ada seseorang yang melakukan hal yang menyakiti kita, melukai kita berkali-kali, atau melakukan suatu perbuatan yang besar, yang membuat kita terluka, sangat terluka, bahkan bekas lukanya besar, ya kita akan sulit mengampuni. Mungkin mudah untuk hal-hal sepele, tapi kalau misalnya lukanya besar, kalau misalnya hal itu besar, gimana? Pasti nggak mudah. Mari kita sama-sama buka apa yang firman Tuhan katakan tentang pengampunan. Kita buka ya, Matius 18 ayat 21 sampai 22. Saya akan bacakan buat teman-teman. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Di saat itu, guru-guru agama mengajarkan bahwa untuk kita mengampuni orang lain, itu sebanyak 3 kali atas kesalahan yang sama. Petrus di sini sudah cukup murah hati menurut saya, karena dia tanya sama Tuhan, sampai berapa kali Tuhan? Sampai 7 kali? Sampai 7 kali kah? Tapi Tuhan ternyata enggak, bukan 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. Maksudnya angka di sini sebenarnya cuma kiasan, karena mana ada orang yang ingat, nih orang nih udah buat kesalahan sama gua 236 kali. Gak ada orang yang ingat kayak gitu. Bahkan mungkin di hitungan kepuluhan kita udah terlanjur lupa, udah berapa banyak. Kayak udah hitungannya bukan lagi angka tapi banyak. Udah nggak hafalin angka. Mana ada yang bisa hafalin sebanyak kayak gitu. Wah ini kesalahan si A udah berapa kali, enggak. Gitu. Angka di sini tuh bukan maksudnya adalah sejumlah segitu, selebihnya kita nggak ngampuni. Enggak.
Maksudnya adalah kita sebanyak itulah kita harus memberikan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita. Lebih daripada itu, seperti Tuhan yang mengampuni kita, mengampuni kesalahan kita yang tidak terhitung banyaknya, kita juga harus lakukan yang sama. Kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita sebanyak yang ia lakukan kepada kita. Kita baca ayat paralelnya. Di Lukas 17 ayat 3-4. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Jadi pengampunan itu bukan tentang jumlahnya, setelah itu berapa kali, oke, enggak diampuni, enggak. Tapi jumlah pengampunan sama dengan jumlah luka. Atau jumlah luka yang kita alami, yang kita rasakan, sama dengan jumlah pengampunan yang kita berikan. Tuhan mau seperti pengampunan yang kita terima, sebanyak dosa yang kita lakukan di hadapan Dia, kita lakukan juga kepada orang lain. Tapi kok mungkin Ko Ajun ini gak ngerti apa yang aku alami. Ko Ajun ini gak ngerti apa yang aku rasakan. Ko Ajun gak pernah dengar ceritaku. Ya mungkin betul saya gak pernah tahu ceritamu. Saya gak tahu luka apa yang kamu alami. Apa yang kau rasakan, dendam dan kebencian seperti apa yang kamu simpan. Mungkin itu berasal dari pacarmu yang pernah berbohong kepadamu. Atau bisa jadi karena teman-temanmu yang membulimu, berkata-kata yang tidak pantas tentangmu, perkataan mereka itu benar-benar nyakitin hatimu. Mungkin secara by chat kayak gitu ya, atau di grup kelas, atau ada kata-kata yang benar-benar melukai hatimu. Mungkin juga bisa jadi dari papamu, yang kamu lakukan adalah mencoba menyenangkan papamu, tapi papamu nggak pernah puas. Papamu adalah orang yang perfeksionis, orang yang menuntut. Kau sudah lakukan yang terbaik, tapi gak pernah diapresiasi, gak pernah dihargai. Nuntut anaknya terus, sehingga yang kau rasakan adalah, aduh aku ngerasa kecil. Aku gak pernah ngerasa bisa memuaskan papaku, gak pernah memberikan yang papaku mau. Rasanya kok papaku gak pernah puas, aku ngerasa kecil. Atau malah ekstrim satu lagi, kalau tadi orang tuanya menuntut, yang ini ternyata orang tuanya gak pernah peduli. Orang tuanya yang kamu miliki adalah orang tua yang sangat-sangat cuek. Yang mereka gak pernah tanya kabarmu, gak pernah tanya gimana kuliah hari ini, gimana sekolah, udah makan belum. Belum pernah kamu dengar dari orang tuamu. Karena mereka mencukupi kebutuhan fisikmu, tapi tidak dengan kebutuhan emosionalmu. Mungkin itu orang tuamu. Atau selain daripada orang tua, selain daripada pacar, teman, mungkin itu seseorang yang punya otoritas di atasmu. Mungkin itu pemimpinmu, mungkin itu orang yang berjaga-jaga dalam hidupmu, yang seharusnya berjaga-jaga ternyata malah menyakitimu. Yang harusnya berjaga-jaga dan melindungimu, ternyata malah melukai dan mengecewakanmu. Atau bahkan memakai otoritasnya untuk kepentingan pribadinya. Bagi wanita, mungkin luka yang kau rasakan adalah karena seseorang pernah melecehkanmu, pernah berbuat yang tidak sepantasnya kepadamu. Atau mungkin gak apa-apa kok kalau aku yang dilukai, tapi ini bukan aku yang dilukai, tapi orang yang paling aku kasihi yang dilukai. Aku gak bisa ngampunin orang yang melukai papaku yang kukasihi ini, mamaku yang kukasihi, atau orang yang aku kasihi ini. Apapun lukamu, benarkah mereka ini perlu diampuni kok? Benarkah, layakkah mereka ini dapat pengampunan? Sebenarnya mereka ini pantas gak diampuni? Gimana cara ampuni mereka? Karena mereka ini jahat banget. Mereka aja gak pernah minta maaf atas kesalahan mereka. Mereka aja berbuat seakan-akan gak mikirin perasaan orang yang dilukainya, gak mikirin perasaan orang yang dikecewakannya. Mereka melakukan itu semena-menanya mereka. Gimana cara ngampunin mereka? Rasanya susah dan berat. Mungkin bahkan kamu sudah pernah coba
untuk mengampuni mereka, untuk Tuhan aku mau belajar mengampuni. Tapi ternyata orang itu melakukan kesalahan itu lagi, menyakitimu lagi, melukaimu lagi. Kau merasa, udah aku gak mau ngampunin, aku mau balas dendam aja, aku mau melukai balik aja. Aku gak bisa, aku ini gak boleh direndahkan seperti ini. Enggak, aku harus membalas. Mungkin itu yang kau rasakan, mungkin itu yang kau alami. Pesan hari ini mungkin berat buat beberapa orang. Mungkin ini gak mudah ketika kamu mendengarnya. Tapi pesan ini harus dibagikan untukmu. Tidak kebetulan hari ini kau ikut dalam ibadah hari ini. Mungkin bisa aja live di Sabtu jam 5 sore seperti biasa di YouTube. Atau mungkin di hari-hari lainnya. Tapi percayalah, tidak kebetulan kalian sedang mengikuti ibadah hari ini. Tidak kebetulan kalian sedang menonton video ini. Saya percaya walaupun tidak live kalian menonton, tapi selalu live dalam hadirat Tuhan. Amin. Kalau tadi kita tahu apa yang Tuhan katakan tentang jumlah pengampunan 70 kali 7 kali. Maksudnya adalah terus mengampuni. Seberapa banyak kita terluka, seberapa banyak itu juga kita harus mengampuni. Sekarang kita akan baca ayat lainnya. Yang Tuhan katakan tentang pengampunan. Efesus 4 ayat 31 sampai 32. Versi bahasa Indonesia masa kini. Hilangkanlah segala perasaan sakit hati, dendam dan marah. Jangan lagi berteriak-teriak dan memaki-maki. Jangan lagi ada perasaan benci atau perasaan lain semacam itu. Sebaliknya, hendaklah kalian baik hati dan berbelas kasihan seorang terhadap yang lain. Dan saling mengampuni sama seperti Allah pun mengampuni kalian melalui Kristus. Saling mengampunilah sama seperti Allah mengampuni kalian di dalam Kristus. Kita buka lagi Matius 6 ayat 14-15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Firman Tuhan hari ini katakan dengan jelas. Ketika kamu mengampuni kesalahan orang lain, Bapamu di sorga akan mengampunimu. Tapi jikalau kamu tidak mengampuni kesalahan orang lain, maka Bapamu di sorga juga tidak akan mengampunimu. Yesus mau dan menghendaki untuk setiap orang mengampuni kesalahan orang lain. Seberat apapun itu. Jadi kok aku udah tahu aku harus mengampuni. Tapi pengampunan itu seperti apa? Mengampuni adalah merelakan dan melepaskan orang tersebut dari kesalahannya. Mengampuni adalah melakukan apa yang sudah Tuhan lakukan kepada kita. Mengampuni adalah memberi apa yang sudah Tuhan beri kepada kita. Kita sebagai orang Kristen harusnya tahu dan ngerti tentang hal ini. Sebagai anak-anak Tuhan, kita sering dengar kata Injil. Bahwa Yesus mati untuk kita. Bahwa Yesus yang telah diutus sama Bapa untuk mati di atas kayu salib, berkorban. Seharusnya kita yang dihukum, tapi kita yang dibebaskan karena Tuhan yang menanggung hukuman tersebut. Kita yang diampuni, tapi Tuhan yang dihukum. Kita menerima pengampunan itu terlebih dahulu daripada Tuhan. Harusnya kita sebagai anak-anak Tuhan tahu dan ngerti hal ini. Pernah ngalamin ini karena mendengar pesan ini engkau merasa terharu. Engkau merasa Tuhan baik banget. Saya sendiri ketika mendengar kata Injil, mendengar apa yang Yesus lakukan dalam hidup saya bersyukur banget saya punya Tuhan yang seperti itu. Saya bersyukur banget bahwa Yesus mati ganti hidup saya. Yesus mati ganti dosa saya yang harusnya saya menanggung. Saya yang harusnya tanggung itu semua. Saya yang harusnya dicambuk. Saya yang harusnya mati di atas kayu salib. Saya yang harusnya pikul salib itu, dimaki, dicaci maki karena kesalahan-kesalahan dan dosa saya. Tapi enggak saya terima karena apa? Karena Yesus yang terima. Saya merasa terharu. Saya merasa Tuhan itu baik banget. Saya merasa
apa yang Tuhan perjuangkan, aku gak deserve. Sebegitunya Tuhan lakukan dalam hidup saya karena dosa-dosa saya, Yesus lakukan itu. Pernahkah kau ngerasa terharu akan hal itu? Pertanyaannya, maukah seperti Tuhan sudah mengampuni kita, maukah kita mengampuni orang lain? Untuk betul-betul mengerti definisi dari mengampuni, saya akan bagikan apa yang bukan mengampuni. Kita perlu tahu, perlu ngerti apa itu mengampuni, dari apa? Dari apa yang bukan mengampuni. Kita perlu tahu hal-hal yang disalah mengerti tentang mengampuni. Ini saya akan bagikan beberapa poin, yaitu mitos-mitos tentang mengampuni. Yang pertama, catat baik-baik. Mengampuni itu melupakan. Mitos yang pertama, mengampuni itu melupakan. Mengampuni tidak sama dengan melupakan. Saya ulang sekali lagi, mengampuni itu nggak sama dengan ngelupain. Melupakan tuh artinya kita nggak ingat bahwa kita dilukai, bahwa kita pernah ngalamin sakit hati karena A, karena B, atau kita pernah dapat kejadian apa, terus kita lupa, udah nggak ingat gitu aja, kita nggak punya memori tentang itu. Bukan, mengampuni itu bukan melupakan. Mengampuni itu bukan deny kalau apa yang terjadi di hidup kita itu gak pernah terjadi. Bukan. Apa yang orang lain lakukan kepadamu atau kepada orang yang kamu cintai itu sebenarnya tidak pernah terjadi. Bukan itu. Kita gak ingat, kita gak punya memori apapun tentang luka itu. Bukan. Mengampuni bukan melupakan. Karena ketika kamu mengampuni, kamu ini gak lupa luka apa yang pernah terjadi kepadamu. Kamu ini gak lupa apa hal yang menimpamu. Kita ini gak lupa. Tapi ketika kita mengampuni, kita berdamai dengan itu. Kita tahu, ya betul, itu pernah terjadi dalam hidup kita. Ya betul, itu gak enak. Ya betul, kita bahkan sampai hari ini masih ingat kejadiannya seperti apa, detailnya seperti apa. Tapi apa yang kita lakukan? Kita memberikan kesempatan buat orang lain. Kita mengampuni, kita merelakannya dan melepaskannya daripada dosa yang dia lakukan. Kita melepaskan pengampunan. Apakah mungkin hubungannya akan sama seperti dulu ketika dia pernah melakukan kesalahan kepadamu dan kau ampuni? Mungkin bisa ya, bisa tidak. Mungkin ketika mereka berbuat hal yang salah kepadamu, hubungan mungkin tidak akan pernah sama. Kau merasa, aduh gak bisa, dia aja udah jahat. Mungkin ada hati kecilmu, tapi percayalah, hubungan itu bisa dibangun kembali. Hubungan itu bisa dimulai kembali. Kepercayaan bisa dibangun kembali, amin. Mengampuni itu bukan melupakan. Mengampuni itu masih tahu, masih ingat kejadiannya seperti apa. Tapi memilih untuk berdamai dengan kejadian itu. Memilih untuk merelakannya. Memilih untuk melepaskan orang daripada kesalahannya. Amin. Mengampuni bukan melupakan. Oke. Yang kedua, mitos seputar pengampunan. Waktu akan menyembuhkan. Tidak perlu ngampunin untuk sembuh. Biarlah waktu yang akan menyembuhkannya. Tapi kebenarannya adalah waktu tidak berkuasa untuk menyembuhkan lukamu. Waktu gak bisa menyembuhkan hal yang sudah terjadi atas hidupmu. Yesuslah yang berkuasa menyembuhkannya. Untuk sembuh dari luka memang perlu waktu. Yes, betul, memang perlu waktu. Tapi waktu tidak menyembuhkannya. Waktu tidak menyembuhkan lukamu, waktu hanya menutupinya. Tapi Yesuslah yang menyembuhkanmu. Waktu itu bukan alat kesembuhan, bukan. Mengampunilah yang bisa menyembuhkan lukamu. Mengampunilah yang bisa membebaskanmu daripada kecewamu. Mengampunilah yang bisa mengubah rasa sakitmu, yang mengubah kesedihanmu menjadi sukacita di dalam Tuhan. Bukan waktu. Memang kesembuhan perlu waktu, tapi waktu tidak menyembuhkan. Dan juga percayalah bahwa luka yang tertutup akan lama untuk sembuh. Kalau kamu mau cepat
sembuh. Kalau kamu mau supaya luka itu pulih, pahitmu diubah, engkau gak pahit, gak kepahitan lagi, kau harus belajar membuka luka itu. Kau harus belajar cerita sama seseorang, sharing sama seseorang apa yang kamu alami. Percayalah, luka yang terbuka akan jauh lebih cepat sembuhnya. Amin. Kalau mau bebas dari kebencian dan pahit yang ada di dalam hatimu, maka kamu harus mengampuni, bukan membiarkannya. Biarlah luka itu sembuh dengan sendirinya karena waktu. Bukan, salah. Mengampunilah yang membuat lukamu menjadi sembuh. Amin. Yang ketiga, mitos seputar pengampunan. Membalas membuat kita lega. Yang ketiga, membalas membuat kita lega. Mungkin kita sering dengar atau nonton film tentang seseorang yang berhasil membunuh atau membalas dendam. Kayak misalnya dalam film laga lah, dan lain-lainnya, ada seseorang yang dia kasihi dibunuh oleh seseorang. Akhirnya film itu adalah tentang membalas dendamnya, membunuh orang yang membunuh orang yang dia paling kasihi. Dan setelah film itu selesai, dia puas, dia senang, dia merasa dimerdekakan. Karena apa? Karena sudah membalas. Saya mau katakan, membalas tidak menyelesaikan masalah. Membalas tidak membuat damai sejahtera. Membalas tidak mendatangkan sukacita. Membalas tidak mendatangkan damai sejahtera. Percayalah teman-teman. Malahan membalas dendam, malah membuat kita menjadi sama jahatnya dengan orang yang kita balas. Kita udah gak bisa bilang kalau orang ini jahat. Kenapa? Karena ketika kita membalas, kita ini sama jahatnya. Bukan lagi dia orang jahat. Tapi apa? Ketika kita membalas, kita sama jahatnya. Kita sama-sama jadi orang yang jahat. Kalau kamu membalas, kamu sama jahatnya dengan dia yang melukaimu. Jika kalian berpikir bahwa membalas dendam adalah solusi ketika kita dilukai, ketika kita kepahitan terhadap seseorang, kita harus balas. Saya mau katakan bahwa pikiran itu adalah pikiran yang salah. Pikiran itu salah besar. Dan Tuhan tidak menghendaki demikian. Mengampunilah yang membuatmu merdeka. Mengampunilah yang membuatmu bebas dari rasa kebencian. Mengampunilah yang membuatmu bebas daripada rasa kecewamu, rasa kebencianmu, rasa pahitmu. Bukan membalas dendam. Balas dendam itu seperti sebuah lingkaran yang tanpa ujung, teman-teman. Seperti sebuah lingkaran yang gak ada ujungnya, gak ada akhirnya. Saya pernah mendengar suatu cerita, ada seorang anak, dia benci banget sama papanya. Jadi ada satu anak, dia ini benci banget sama papanya. Dia gak suka sama papanya. Kenapa? Karena papanya ini suka mukulin dia sewaktu dia mabuk. Sewaktu papanya mabuk, dia mukulin anaknya. Terus juga dia gak suka dengan asap rokok. Kenapa? Dia suka batuk-batuk karena cium asap rokok yang dihirup sama papanya. Papanya juga minum-minum, mabuk, ngerokok. Terus juga selingkuh dengan perempuan lain. Anak ini benar-benar benci dan pahit sama papanya. Dia benar-benar gak suka sama papanya. Anak ini bertekad, ketika aku gede nanti, aku akan balas papa. Aku akan balas perbuatan yang papa lakukan terhadapku. Aku benci sama papa. Dia keluarkan statement seperti itu. Tapi tahu gak, berapa tahun kemudian, tebak apa yang terjadi sama anak itu. Yang terjadi adalah anak yang tadinya benci sama perilaku papanya tadi. Yang dia gak suka papanya merokok, dia gak suka papanya minum-minum, dia gak suka papanya selingkuh dengan wanita lain. Ternyata beberapa tahun kemudian dia jadi seperti papanya. Dia juga ngerokok, dia juga minum-minum, dan dia juga main dengan perempuan. Anak yang tadinya benci sama papanya malah menjadi seperti papanya. Lingkaran kebencian itu gak akan terputus kecuali satu. Kecuali dengan pengampunan. Maybe kita ngerti pengampunan itu apa. Tapi seperti yang saya katakan di awal, untuk melakukannya itu gak mudah kok.
Untuk ngelakuinnya itu sulit banget, butuh merendahkan hati, butuh ngelawan ego, butuh kerja keras, butuh perasaan yang digembar-gemborkan untuk mengampuni. Saya akan kasih alasan kenapa. Kenapa kita harus mengampuni. Alasan mengapa kita harus mengampuni orang. Yang pertama, karena Tuhan mengasihi kita. Yes, karena Tuhan mengasihi kita. Kenapa Tuhan minta kita untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Walaupun orang tersebut jahat banget sama kita. Orang tersebut, buat hal yang gak pantas buat kita. Melecehkan kita, berbuat hal yang gak berkenan di hadapan Tuhan kepada kita. Lah kenapa kita harus mengampuni? Kenapa kita harus mengampuni orang yang seperti itu? Alasannya pertama, karena Tuhan mengasihimu. Mau tahu kenapa? Mengampuni tidak menyembuhkan luka orang tersebut. Mengampuni itu menyembuhkanmu. Tuhan gak minta kita mengampuni orang lain supaya orang lain disembuhkan. Saya ulang, Tuhan gak minta kita mengampuni supaya orang lain yang berbuat salah kepada kita disembuhkan. Tapi supaya kita yang dilukai disembuhkan. Alasan utama kenapa Tuhan minta kamu mengampuni adalah supaya luka kamu pulih. Supaya kamu terbebas. Bukan karena orang tersebut, tapi karenamu. Jangan salah paham. Ya, Yesus mengasihi orang yang melukaimu dan rindu untuk mereka bertobat dan alami Tuhan juga. Tapi alasan utama kenapa Tuhan minta kita, anak-anaknya untuk mengampuni, bukan karena mereka yang melukai kita, tapi karena kita yang dilukai. Karena Yesus mengasihi kita. Karena Yesus tahu kalau kita gak mengampuni, kita yang ngalamin, kita yang terbeban berat, kita yang kehilangan sukacita, kita yang nyimpan hal-hal dalam hati kita yang gak berkenan di hadapan Tuhan. Yesus minta kita untuk mengampuni bukan karena orang lain, tapi karena kita. Karena Yesus mengasihi kita, karena Yesus mau kita terbebas. Karena Yesus mau kita dimerdekakan. Mengampuni bukan membuat orang yang bersalah merdeka dari kesalahannya, tapi mengampuni memerdekakan orang yang melakukannya. Kamu akan merdeka dari rasa benci, kamu akan merdeka dari rasa luka, kamu akan merdeka dari kepahitan, kamu akan dimerdekakan dan disembuhkan lewat mengampuni. Yesus mengasihi kita. That's why Yesus rindu untuk kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Bukankah di doa Bapa kami juga diajarkan ya sama Tuhan, Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah orang yang bersalah kepada kami seperti kami juga mengampuni. Ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Yesus mau supaya kita dimerdekakan. Dengan cara apa? Mengampuni. Dengan cara apa? Melepaskan pengampunan. Amin. Yang kedua, poin saya yang terakhir. Satu alasan mengapa kita harus mengampuni orang, karena Tuhan mengasihi kita. Yang kedua, karena ada berkat di balik pengampunan. Ketika kita mengampuni, bukan hanya orang tersebut yang diberkati karena kesalahannya diampuni sama kita. Bukan hanya orang itu. Tapi berkat yang lebih besar yang kita terima, tapi berkat yang lebih besar diterima oleh orang yang mengampuni. Justru orang yang mengampuni sudah dapat janji bahwa Allah akan mengampuni kesalahan mereka juga. Di Matius 6 ayat 14-15 yang tadi saya bacakan, saya akan bacakan kembali. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Buat saya, ketika saya baca hal ini bukan hanya sebuah peringatan teman-teman. Tapi ini sebuah janji dari Allah yang penuh kasih. Ada reward. Ketika kita melepaskan pengampunan, maka Bapa juga mengampuni kesalahan kita. Seperti
kita mengampuni kesalahan orang lain, Bapa juga mengampuni kesalahan kita. Ingatlah bahwa Yesus rindu untuk kita mengampuni. Kenapa? Karena ada berkat di balik pengampunan. Orang yang mengampuni akan dapat sukacita. Orang yang mengampuni akan dapat damai sejahtera. Kebencian tidak akan mendatangkan damai sejahtera. Kebencian hanya mendatangkan kemarahan, kekecewaan. Tapi pengampunan membawa kita untuk merasakan sukacita. Pengampunan membawa kita untuk merasakan damai sejahtera. Ingatlah bahwa Yesus rindu untuk kita mengampuni. Karena Yesus mengasihi kita dan rindu untuk memberkati kita. Amin. Materi khotbah saya sudah selesai. Dan seperti yang saya bilang di awal, saya ini gak sendirian teman-teman. Hari ini saya kenal seseorang yang ngalamin sakitnya, lukanya yang gak mudah dia rasakan. Ketika saya dengar ceritanya, saya tahu gak mudah untuk dia ambil keputusan untuk ngampuni. Gak mudah untuk dia bangkit. Rasanya pasti pengen membalas. Tapi hari itu Tuhan gerakan dia untuk mengampuni. Tuhan gerakan dia untuk mengampuni papanya. Saya tahu ini akan memberkati teman-teman. Saya tahu dan saya yakin dan percaya ini akan memberkati teman-teman. Kita langsung dengarkan ya kesaksian dari Tania. Ya, terima kasih. Shalom semuanya, perkenalkan namaku Britania, aku bisa dipanggil Tania. Jadi hari ini aku mau kesaksian tentang pengalaman pribadi aku, bagaimana aku mengampuni keluargaku, khususnya papaku. Aku adalah keluarga kecil di Jakarta, kami hanya berempat, aku, abangku, papa, dan mama. Kami ini keluarga sederhana dan menurut teman-teman mungkin gambaran papa itu adalah gambaran yang mengasihi, melindungi anak-anaknya. Papa yang berdoa untuk anaknya. Papa yang sayang sama anaknya. Tapi menurut gambaranku waktu kecil, di ingatanku, papaku bukan orang yang seperti itu. Papaku adalah orang yang pemarah. Papaku orang yang gampang mengucap kata kutuk, kasar. Dan bahkan papaku mudah untuk main tangan. Dan itu udah aku rasakan sebelum aku sekolah dasar. Aku gak ngerti alasan papa kayak gitu, tapi karena aku masih kecil, aku menerimanya aja. Ketika aku sekolah dasar, aku mulai iri sama teman-temanku. Aku mulai dengar banyak anak perempuan di sekitar aku bilang, kalau weekend, aku diajak papaku ke sini loh, ke sana loh, wisata sana. Dan aku dibelikan ini, aku dibelikan itu. Lalu aku menuntut papaku. Di dalam hatiku aku berkata, mana papaku? Kenapa aku gak punya papa yang seperti ini? Apakah suatu hari aku bisa punya papa yang lembut kayak gitu? Dan karena waktu itu aku gak berani sama papaku, aku gak mengucapkan itu. Aku hanya memendamnya dalam hati dan lambat laun aku sudah SMP. Ketika aku SMP, pikiranku sudah mulai punya nalar, mulai bisa berpikir jauh. Aku mulai berpikir lagi. Aku rasa ini semua salah papaku. Papaku adalah papa yang kasar, so suatu hari aku mau membalas setiap perkataan papa, aku mau membalas setiap perbuatan papa. Aku gak mau punya papa seperti ini. Sesuatu hari, ingat ya, aku akan balas perbuatan papa. Itu tekadku waktu aku masih SMP. Dan aku tumbuh jadi anak yang membuli. Aku takut kalau suatu hari aku akan diinjak orang dan aku dibentak orang. Aku takut karena itu aku jadi pembuli. Aku mengucap kata-kata kasar persis seperti papaku. Aku berani jambak orang, aku berani pukul orang, persis seperti yang papaku lakukan. Karena aku punya dendam yang sangat besar sama papa. Dan dendam ini semakin menjadi-jadi saat aku dibanding-bandingkan sama abangku. Aku gak tahan lagi, aku muak. Akhirnya aku pergi dari rumah 3 hari lamanya dan gak pulang. Lalu mamaku cari aku ke sekolah, aku ketemu sama mamaku dan mamaku minta aku untuk pulang. Aku bilang ke mama, oke mah, yuk kita pulang. Tapi tolong tahan papa supaya papa tuh gak marah ya. Oke, kata mama kita pulang. Pas sampai rumah, papa lagi sibuk sama kerjaannya papa. Akhirnya aku nyelonong masuk, tapi papa notice aku masuk. Akhirnya papa negur aku tapi dengan nada yang membentak dan kata yang kasar. Papa kira-kira bilang gini, hei kamu habis dari mana?
Gimana caranya kamu bertahan di luar sana 3 hari? Apa kamu udah jadi gadis yang nakal ya? Gadis yang nakal di sini dalam tanda kutip, teman-teman. Katanya sungguh kasar sekali. Di sini hatiku sebagai anak perempuan benar-benar hilang. Aku merasa harga diriku udah gak ada lagi di mata papa. Aku merasa aku udah gak disayangi lagi seutuhnya. Aku merasa aku bukan bagian dari keluarga ini. Hatiku hancur, sakit. Aku bilang ke diriku sendiri, aku gak akan pernah maafin papa. Bagaimana caranya aku bisa maafin orang yang seperti ini, yang berlaku jahat seumur hidup pada anaknya. Ketika aku dihadapkan pertanyaan, apa yang kamu ingat dari papamu? Aku hanya ingat siksaan itu. Aku hanya ingat kata-kata yang kasar yang ditujukan padaku. Bahkan aku gak tahu apa alasannya. Aku gak tahu kenapa aku harus menerima hal itu. Karena itu aku benci sama papa. Sangat benci. Tapi suatu ketika aku udah SMK kelas 1, ada suatu temanku di les, dia ngajak aku ke Mawar Sharon Jakarta, ikut ber-CG. Aku akhirnya ikut, dan di sana aku mulai merasa ada komunitas yang benar-benar mengasihi aku, tulus menjadi temanku tanpa syarat. Mereka mau mendoakanku dan berdoa bersamaku untuk ketumbuhan rohaniku, untuk ketumbuhan karakterku. Di sini aku termotivasi, aku mau cinta Tuhan lebih lagi. Aku mau jadi orang-orang yang seperti mereka. Orang-orang yang bisa menyelamatkan anak-anak yang mungkin terhilang, yang mungkin punya cerita sama sepertiku. Karena aku termotivasi setelah bertemu dengan komunitas ini. Akhirnya aku setia dimuridkan, lalu suatu hari lagi ada ibadah di AOG. Pendetanya bilang gini, ayo mari mengampuni orang yang telah menyakitimu. Ketika aku dengar kata itu, aku langsung kebayang papa. Aku kesal. Aku bahkan bergumul berminggu-minggu, aku marah dan kesal sama Tuhan. Aku bilang, Tuhan ini gak adil. Aku bilang, gak mau aku ngampunin papa. Kenapa aku harus mengampuni papa? Padahal papa gak pernah minta pengampunan. Aku bilang, Tuhan aku kecewa Tuhan. Aku bilang, Tuhan aku gak mau ngampunin dia. Buat apa? Aku bilang. Tapi ternyata teman-teman, aku belajar untuk cinta Tuhan lebih sungguh. Aku gak mau menyakiti hati Tuhan. Aku mau taat sama Tuhan. Akhirnya aku ngalah dan aku bilang, Tuhan oke deh, aku mau mengampuni. Tapi ini gak mudah Tuhan, aku tahu ini berat. So Tuhan ajar aku, pimpin aku untuk aku punya hati mau mengampuni. Akhirnya oke, dalam 1 tahun aku mulai setia dan lebih sungguh-sungguh lagi untuk dimuridkan. Banyak orang di sekitar aku, guruku, kawan lamaku, teman-temanku di sekolah bilang, dulu kamu tuh ngomong kasar ya, sekarang udah enggak. Banyak teman-teman di sekitarku, kamu tuh pikirannya pendek gitu, gampang marah. Sekarang lebih bijak. Banyak teman-temanku yang ngomong kayak gitu. Bahkan guru-guru juga bilang, kamu dulu nilai rankingnya paling rendah di kelas. Sekarang kamu dapat prestasi. Banyak yang bilang kayak gitu di sekitarku. Aku bersyukur waktu itu. Dan aku masih setia dalam pemuritanku, tapi aku gak tahu ternyata mungkin udah lewat 1 tahun. Sesuai janjiku sama Tuhan, suatu malam saat aku lagi berdoa, aku ngerasa hatiku ngomong gini ke aku, Tan, hari ini adalah saatnya untuk mengampuni. Dan ketika dengar hari itu adalah hari untuk mengampuni, aku lari keluar kamar, terus aku lihat papaku lagi nonton TV. Lalu aku mau balik lagi ke kamar, tiba-tiba datang lagi suara itu. Kalau kamu melewati momen ini, kamu akan kelewatan momen ini untuk selamanya. Aku langsung takut, gemetaran. Aku kayak, bukan karena takut akan suara itu, tapi karena aku takut kehilangan momen itu. Aku udah mempersiapkan diriku bersama Tuhan 1 tahun, lalu karena aku gak berani, akhirnya aku melewatkan momen itu, aku gak mau. Akhirnya aku berdoa sekali lagi ke Tuhan, aku bilang, Tuhan, aku mau mengampuni hari ini, aku gak mau lewatin momen ini, kuatkan aku, tuntun aku untuk berdiri di depan papaku. Akhirnya aku pergi ke depan papaku, benar-benar di depannya, dia lagi duduk, dan aku bilang, Pah, terima kasih sudah jadi papaku. Aku sayang sama papa. Aku mengampuni papa. Maafin aku ya, Pak. Kira-kira aku ngomong kayak gitu. Aku langsung gemetar setengah mati. Aku rasanya pengen mati juga saat itu. Saking-saking aku gak tahan, aku pengen nangis. Tapi aku takut. Tapi papaku bilang apa? Dia diam. Terus tiba-tiba dia nepuk-nepuk sebelahnya seakan-akan suruh aku duduk. Aku duduk di sebelahnya karena aku udah gak tahan lagi. Aku peluk papaku kuat-kuat. Aku peluk papa dan papa peluk aku balik.
malam itu aku gak pernah lupa ada damai sejahtera sukacita itu menembus hatiku. Kayaknya aku gak pernah merasakan kepuasan seperti itu. Aku benar-benar bahagia banget saat itu. Sampai hari ini aku masih ingat persis rasanya kayak gimana. Dan apakah teman-teman tahu setelah peristiwa itu, apakah papaku berubah? Enggak. Papaku gak berubah sama sekali. Papaku masih jadi pribadi yang suka marah, masih suka mukul, masih suka ngomong kotor, masih suka ngomong kasar sama anaknya. Tapi yang berubah adalah ketika aku menghadapi peristiwa yang masih sama, hatiku gak sama lagi. Aku udah punya kekuatan untuk mengampuni papa berkali-kali. Bahkan ketika aku mungkin kesel sama papa dan aku masuk ke ruang doaku, aku dapatkan lagi damai sejahteraku. Aku senang banget. Dan yang lebih hebatnya lagi, aku punya kekuatan untuk mengucapkan kasih ke papa. Yang dulunya aku gak berani ngomong, "Pah, selamat pagi." Aku akhirnya berani. Aku berani bilang, "Pah, aku sayang loh sama papa. Pah, selamat malam. Pah, apa kabar? Pah, udah makan belum?" Aku berani bilang gitu ke papaku. Padahal sebelumnya aku anaknya penakut untuk ngomong kayak gitu. Dan walaupun papaku gak pernah balas kata-kata itu, aku merasa aku udah dicintai. Walaupun papaku belum membalas setiap cintaku. Dan tapi mau tahu kah teman-teman, hari ini papa yang sama yang memukuli aku adalah papa yang sama yang hari ini berdoa untukku. Sebelum aku pergi ke hari ini ke sini, papaku doain aku dulu. Kita udah bisa saat teduh, kita udah bisa lari olahraga bareng, kita udah bisa masak bareng. Bahkan kita udah bisa curhat bareng, kita debat-debat kecil ada. Tapi kita gak lagi menyimpan dendam. Papa udah jadi pribadi yang berubah 100%. Bahkan mamaku bilang, "Nia, papa udah berubah." Dan teman-teman, yang mau aku kasih tahu pada hari ini, yang aku tekankan pesanku hari ini adalah, kasih Tuhan itu gak pernah gagal. Kasih Tuhan itu sempurna. Dia menutupi segala kekecewaanmu. Dia menutupi segala sakit hatimu. Bahkan dia membawa itu semua pergi sampai rasanya udah gak pernah ada lagi. Dan yang lebih hebatnya lagi, kasih Tuhan membawa pembaharuan. Lihat keluargaku punya masa depan baru. Aku pikir keluargaku gak akan pernah jadi keluarga yang baik. Gak akan jadi keluarga yang rukun. Tapi kini, meskipun ada badai yang melanda, seperti apapun keluarga kami teguh berdoa. Karena mengampuni, kasih Kristus ada dalam keluargaku. Dan yang aku mau tekankan pada diriku sendiri, aku gak pernah menyesal untuk mengampuni papaku. Aku gak pernah menyesal memutuskan diriku untuk mengampuninya. Meskipun papaku gak pernah minta. Meskipun papaku gak pernah merasa dia salah. Tapi karena mengampuni, karena Tuhan menuntunku mengampuni, seisi keluargaku dapatkan sukacita dan damai sejahtera Tuhan yang berkepanjangan, yang gak pernah kami rasakan sebelumnya. So aku bersyukur karena aku mengampuni. Terima kasih. Oke, mari sama-sama kita masuk dalam hadirat Tuhan. Hari ini, apa ceritamu? Apa luka yang kamu alami? Apa hal berat yang kau rasakan hari-hari ini? Saya tahu, mungkin itu seperti Tania, gak mudah. Rasanya benci banget sama papa, rasanya benci banget sama dia yang melukaimu. Atau melukai orang yang kau kasihi, orang yang begitu kau sayangi. Mungkin itu gak mudah. Tapi hari ini tahukah, karena Tuhan mengasihimu, Tuhan mau untuk kita mengampuni. Supaya kita bebas dari yang namanya pahit. Supaya kita bebas dari yang namanya kebencian. Hari ini, mari kita sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Kita sembah Tuhan ya. Thank you Tuhan. Dalam kegelapan hatiku, tak hentinya anugerah-Mu. Engkaulah satu kasih sejati, Tuhan, ajarku mengerti. Diampuni itu sangat indah. Diampuni itu mulia. Yang kau rindukan ku bahagia.
ku terima. Katakan mengampuni. Mengampuni itu kasih. Ya Tuhan, Mengampuni itu indah, damai sejahtera, sukacita tak terkata, hati yang melimpah. Mengampuni itu memberi. Mengampuni itu rela, takkan ku tolak kerinduanmu ya Bapa. Ampuni sesama. katakan diampuni. Dan sama-sama kita nyanyikan dari awal. Diampuni itu sangat indah. Yes. Diampuni itu mulia. Kami tahu Tuhan, Kau rindukan kami bahagia. Kami mau memberi apa yang kami terima Tuhan. Memberi yang ku terima. Ajari setiap kami Tuhan. Mengampuni itu kasih. Ya Tuhan, Mengampuni itu mampukan setiap kami. damai sejahtera, Yes. sukacita tak terkata, Ya Tuhan, hati yang melimpah. Mengampuni itu memberi. Mengampuni itu rela, takkan ku tolak kerinduanmu ya Bapa. Ampuni sesama. Itu kasih. Mengampuni itu indah, damai sejahtera, ya Tuhan. sukacita tak terkata, hati yang melimpah. Hari ini biar Tuhan berbicara buat setiap Anda. Mengampuni Hari ini biar Tuhan berbicara kepada setiap Army of God. memberi. Dimanapun kalian berada, Mengampuni apapun yang kalian rasakan. Mungkin rasanya berat, mungkin rasanya gak mudah, mungkin rasanya gak terima. ku tolak Tapi Yesus hari ini menawarkan kelegaan bagimu, menawarkan damai sejahtera bagimu, menawarkan sukacita bagimu melalui pengampunan. Maukah engkau hari ini belajar untuk memberikan pengampunan? Memberikan pengampunan kepada orang yang bersalah kepadamu. Saya tahu gak mudah mengampuni orang yang berbohong kepadamu. Mungkin ada yang melecehkanmu. Mungkin ada yang menyakitimu berulang kali. Dan itu orang terdekatmu. Orang yang harusnya kau terima kasih dari dia, tapi malah terima luka. Gak mudah mungkin buatmu. Mungkin saya gak ngerti, tapi Yesus mengerti. Mungkin saya gak tahu apa yang kau alami, tapi Yesus ngerti apa yang kau alami. Mungkin ketika engkau menangis, mungkin ketika engkau sedih, mungkin ketika engkau kecewa karena luka-luka itu, kecewa sama orang lain. Yesus tahu dan Yesus peduli atas hidupmu. Hari ini, maukah engkau memberikan pengampunan kepada mereka yang bersalah kepadamu? Maukah kau melepaskan pengampunan?
Hari ini, maukah Engkau, jika kamu mau melepaskan pengampunan, maukah Engkau taruh tanganmu di hatimu seperti ini? Kita nyanyikan dengan lembut sekali lagi ya. Yes. Katakan mengampuni itu kasih. Mengampuni itu kasih. Yes. Ya Tuhan. Mengampuni Kau yang lihat itu setiap tangan yang ditaruh dalam hatinya. Tuhan memang gak mudah buat mereka, tapi Tuhan mampukan. Tuhan yang rindu untuk kuatkan. Ampuni orang yang bersalah kepadamu. Ampuni mereka. Bukan karena mereka, tapi karena Yesus. Maukah Engkau lakukan seperti Yesus yang mengampuni orang yang bersalah kepada Yesus. Ketika dia dicaci maki, ketika dia diludahi, ketika dia ditusuk dengan tombak itu, ketika paku tertancap dalam tangannya, dia bilang apa? Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Maukah kau hari ini mengampuni orang yang bersalah kepadamu? Mungkin itu papamu, mungkin itu mamamu, mungkin itu saudaramu, mungkin itu temanmu, mungkin itu pemimpinmu, saudaramu, pacarmu, orang yang dekat padamu. Maukah engkau hari ini melepaskan pengampunan buat setiap mereka? Katakan, aku mengampuni. Katakan, aku memberi ampun kepada siapa yang melukaimu. Hari ini, saya tantang setiap army of God. Jika itu keluargamu atau orang terdekatmu dan kau bisa kontak padanya, maukah engkau hubungi dia setelah ibadah ini selesai? Setelah kau menonton ibadah ini, setelah doa berkat nanti, maukah kamu hubungi orang tersebut dan bilang, aku memaafkanmu. Ya, saya tahu gak mudah. Saya tahu. Mungkin kalau misalnya keluargamu, papamu, mamamu, Pa, I love you. Maafin aku juga. Dan aku sudah mengampuni papa. Aku sudah mengampuni mama. Terima kasih buat semuanya. Ya, hari ini ambil tindakan imanmu. Mengampuni dan melepaskan orang yang bersalah kepadamu. Amin. Amin. Mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita. Kita tutup hari ini. Kita tutup ibadah hari ini. Hari ini setiap army of God, Tuhan kuatkan setiap army of God. Pulihkan dan sembuhkan setiap luka. Pulihkan dan sembuhkan setiap kekecewaan. Setiap kutuk kami mau cabut di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau membatalkan lingkaran kebencian itu. Kami mau membatalkan rencana si iblis untuk membalas setiap orang yang bersalah kepada kami. Hari ini kami mau jadi seperti Tuhan yang Maha Pengampun, yang memberi kesempatan buat orang lain. Kami mau putuskan lingkaran kebencian itu. Dan hari ini kami mau berikan jadi saluran kasih buat setiap mereka. Buat setiap orang yang melukai kami mau belajar mengasihi setiap mereka Tuhan. Pakai kami Tuhan jadi alat-Mu. Pakai kami jadi senjatanya Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan, army of God dimanapun kami berada. Angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat ini. Berkat yang memampukanmu. Berkat yang menguatkanmu. Berkat daripada Allah Bapa. Dan cinta kasih daripada Yesus Kristus. Kasih yang seperti itu yang harus kita pegang. Dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus yang akan menyertaimu bukan saja di hari ini, tapi sampai selama-lamanya. Dia akan dapati kamu tetap setia karena engkau mengikutnya dengan segenap hati. Terimalah berkat ini dan terimalah kekuatan daripada Allah. Terimalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.